Salam Pramuka. Selamat datang di Ngobrol Asik Pramuka Rokan Hulu. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Prastito selaku host pada podcast kali ini. Dan untuk tema pembahasan kita pada kali ini yaitu adaptasi kegiatan kepramukaan di masa pandemi. Dan tentunya di masa pandemi ini seluruh organisasi, elemen masyarakat dan elemen-elemen lainnya tentu merasakan begitu sulitnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentunya harus berkontak fisik ataupun langsung terjun ke lapangan. Dan untuk tema pada malam hari ini kita akan mengundang narasumber yang akan bercerita bagaimana kiat-kiat untuk melaksanakan kegiatan di masa pandemi ini. Baik, mari kita sambut narasumber kita pada kali ini. Selamat datang di Ngobrol Asik Pramuka Rokan Hulu. Silahkan kakak-kakak. Baik rekan-rekan pramuka dan pecinta pramuka seluruh Indonesia, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa akan membahas bagaimana adaptasi kegiatan kepramukaan di masa pandemi ini. Dan sebelum itu kita akan berkenalan bersapa dulu dengan narasumber kita pada kali ini. Dan untuk di sini karena rasanya aman, silahkan kakak buka maskernya terlebih dahulu biar wajah-wajah yang luar biasa bisa dinikmati oleh penonton kita. Oke, baik, terima kasih Kak Prastito. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mewakili unsur Dewan Kerja Cabang Rokan Hulu. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang Rokan Hulu. Oke, silakan Kak, lanjutnya. Baik, terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mohon izin, nama saya Budimin dari unsur Andalan Kota Cabang. Terima kasih. Silakan Kak. Salam Pramuka. Baik, saya dan Mansah, jabatan di Kuarter Cabang, saya bendahara Kuarter Cabang Gerakan Pramuka Rokan Hulu. Oke, kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita pada kali ini. Oke, untuk narasumber yang luar biasa. Dan sebelum kita membahas ke pembahasan kita pada hari ini, tentunya saya selaku host ingin menanyakan dulu nih, apa kegiatan keseharian kakak-kakak yang kakak laksanakan di masa pandemi ini? Boleh siapa dulu yang mau berbicara? Ya, boleh. Ya, silakan. Kalau saya sehari-hari saya di desa sebagai kepala dusun, kami memang ditertibkan untuk mengejar gimana supaya vaksin ini dapat mencapai 70% juga dari pemerintah. Ini kami kejar supaya di desa, paling tidak kami di dusun kami dulu. Sekarang kami lagi pendataan untuk supaya tahu siapa yang sudah vaksin, siapa yang belum. Nanti akan kami sampaikan. Ini mungkin kegiatan kami yang sehari-hari. Sementara di Pramuka kita mulai dari nol. Titik nol kita mulai. Jadi adik-adik ini akan kegiatannya mulai dari awal. Iya. Gini, karena kenapa? Karena selama 2 tahun ini Pramuka di Rokan Hulu agak vakum. Bukan berarti tidak berjalan. Cuma vakum. Makanya kita mulai dari awal lagi. Mulai dari latihan gabungan, mulai latihan dari Gudep. Ini kita sekarang lagi penggalakan musyawarah-musyawarah di beberapa ranting. Nah, ini salah satu menjalankan organisasi kita ke depannya. Jadi setelah musyawarah nanti kita akan panggil lagi ranting-ranting supaya ini menggeliat untuk pasca pandemi ini sekarang. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak Darmansah. Mungkin lanjut Kak, boleh siapa lagi yang ingin bercerita kesehariannya? Hampir sama ya sama dengan Kak Darmansah. Kebetulan kami di posisi di pemerintah kecamatan, tugas dan fungsi kami selaku pihak kecamatan hampir sama dengan pihak desa. Bagaimana pihak kecamatan turun ke lapangan, berkoordinasi dengan para UPK di instansi vertikal kami seperti Kapolsek, Ramil, dan para kepala desa, fokus RW ya. Bagaimana memutus mata rantai dari COVID ini. Dan di dalam unsur dari Gerakan Pramuka bersama dengan koordinatnya kami, karena kami dari sama-sama dari Andalan. Iya. Kak. Terima kasih Kak Budimin. Mungkin kita lanjutkan Kak Fitri dari unsur pramuka mudanya Kak ya. Ya, mungkin sedikit berbeda ya Kak dengan kakak-kakak sekalian. Nah, di sini Fitri saya
kesehariannya itu sebagai mahasiswa, semester akhir dan sekarang sedang menyusun. Jadi Mungkin bisa kita doakan Iya. supaya Fitri cepat menyelesaikan kuliahnya Kak ya. Ya, itu kegiatan pramukanya di sini Fitri saya sebagai wakil ketua Dewan Kerja Cabang bersama rekan-rekan tengah menyusun dan menjalankan berbagai program yang sudah kita susun sebelumnya di masa pandemi ini. Ya mungkin boleh bocorkan sedikit saja Iya. Kak program yang untuk akan dilaksanakan dalam waktu dekat Ya, ini. misalkan lomba Dewan Kerja ranting terupdate. Oh. Ya, sedikit bocoran ya Kak Iya, di iya, sosial media seperti Iya, itu. iya, wah luar biasa. Semoga kegiatannya terlaksana dengan aman dan lancar Kak ya. Amin, amin, amin. Oke, kita lanjutkan mungkin Kak. Ini hal yang spesial pada pertemuan kita kali ini. Pembahasan kita seputar bagaimana adaptasi kegiatan kepramukaan di masa pandemi ini. Ya tentunya semua elemen merasakan gitu kan, merasakan bagaimana susahnya dan bagaimana sulitnya untuk membuat kegiatan dengan pembatasan hal yang seperti ini. Dan mungkin pada pertanyaan kali ini saya ingin bertanya kepada kakak-kakak narasumber yang hadir pada hari ini, bagaimana strategi yang akan kita buat untuk membuat kegiatan supaya tetap berjalan kegiatan kepramukaan ini tetap aktif walaupun di masa pandemi. Boleh siapa dulu? Baik, kami sebenarnya gini, virus ini kalau kita kaji ulang, dia kan tidak berbentuk ya, Iya betul. tidak nampak, Tidak secara nampak kasat warna mata itu. kita. Iya betul. Nah, kita dari awal, dari munculnya virus ini, kita sudah dituntut belajar secara mandiri bagaimana kita menghadapinya. Iya iya. Pertama dari program pemerintah terutama ya, Ya. kita diwajibkan mencuci tangan, terus memakai masker, terus lagi kita selalu membawa hand sanitizer ya, Ya. mencuci tangan Iya iya. khususnya ya. Nah sekarang kita di Gerakan Pramuka ini juga dituntut bagaimana memutus mata rantai dari virus ini. Mungkin ya memang seperti inilah harus tugas kita bagaimana cara membatasi ataupun memutuskan mata rantainya di Gerakan Pramuka. Mungkin ada tambahan dari Kalau kakak lain? kita dari Korda Cabang, kita di masa pandemi kita juga melaksanakan kegiatan. Cuma di mana kegiatan kita ada pembatasan jumlah peserta, juga seperti disampaikan Kak Budimin tadi, kita adakan cetak prokes, mulai dari pakai masker, cuci tangan terlebih dahulu, jaga jarak di lokasi kegiatan, Iya, iya. dan jumlah peserta dalam kegiatan kita sudah atur karena waktu pandemi kemarin kita juga melaksanakan kegiatan. Itu ada berapa kegiatan, kalau tidak salah ada 4 kegiatan. Iya iya iya. Yang ini juga kawan-kawan dari Dewan Kerja juga kita adakan kegiatannya. Ini yang penting. Prokes dari Dinas Kesehatan tetap kita jalankan. Kenapa? Karena COVID ini adalah musuh kita bersama. Ya. Yang harus kita perangi, yang harus kita putus mata rantainya. Dan tapi di samping itu juga karena COVID berarti bukan kita harus tidak buat kegiatan. Iya iya betul. Tidak mungkin karena COVID kegiatan mati pramuka kita hilang, bukan. Iya. Tapi bagaimana solusinya ketika COVID datang? Di situ kita timbulkan solusi dengan adanya aturan-aturan dari pemerintah. Ini yang kita ikuti. Makanya kegiatan kita berjalan lancar. Insya Allah tidak ada membuka ruang baru untuk COVID yang datang barunya dari apa namanya itu? Kalau dari datang baru itu kelompok ini lah. Oh dia ini. Nah, jadi ini merupakan kita lihat tidak ada klaster baru datang dari pramuka. Ini berarti Gerakan Pramuka Rokan taat pada prokes yang telah dianjurkan pemerintah. Iya iya. Ini bisa kita lihat di lapangan berapa kegiatan tidak ada klaster baru tadi. Dan kita sangat bersyukur ketika Pemkab Rokan Hulu memberikan dukungan besar kepada Gerakan Pramuka. Salah satunya didukung dari anggaran, didukung kita dengan ada 2 transportasi untuk kuarter cabang. Mungkin ini digesak untuk Buper, kita doakan Ya, kuarter semoga saja. pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ini dengan sumbangsih yang besar memberikan kita ada Buper. Kenapa? Karena Buper ini harapan Gerakan Pramuka Rokan Hulu. Berapa tahun kita berdiri dari 99 sampai sekarang 2021 belum ada Buper. Jadi siapa yang harus menggerakkan ini? Mungkin ini salah satu curahan kami supaya Buper kita ini terlaksana dan ada dukungan pemerintah. Ini yang kami harapkan, mungkin nanti juga akan sampai. Dan kita memang di dalam
ini kita sangat bersyukur dengan dukungan pemerintah saat ini. Karena dari 12 kabupaten kota kita termasuk dengan dukungan yang besar. Ada berapa kabupaten kota tidak ada anggarannya sama sekali. Mungkin mereka tidak ada kegiatan. Kita masih banyak. Walaupun sekarang dari dulunya kita pencapaian anggaran 800 juta, sekarang cuma 300 yang harus kita minimkan dengan kegiatan yang besar. Apalagi nanti di 2022 itu kegiatan nasional banyak. Kegiatan nasional itu banyak. Tapi kita dengan yang minim kita harus bagaimana kita bisa mengikuti semua kegiatan. Nah, ini mungkin karena kita kan pasca pandemi. Pasca pandemi berarti kita harus bagaimana semua peserta didik bisa melaksanakan kegiatan, bisa mengikuti kegiatan. Tapi kalau tidak ada dukungan seperti ini, tidak mungkin kita bisa laksanakan kegiatan. Betul sekali. Nah, mungkin ini yang apa yang untuk kita mungkin saran juga kepada pemerintah untuk tahun ke depan. Iya, betul. Oke. Ya mungkin ini pertanyaan terspesial untuk Kak Fitri ya selaku dari anggota mudanya. Jadi untuk kakak sebagai perwakilan dari Dewan Kerja Cabang dan tentunya Dewan Kerja Ranting ini keluhannya selama di masa pandemi ini ada susah kak buat kegiatan itu bagaimana sih tanggapan kakak sebenarnya seharusnya mereka melakukan apa sih sebenarnya kak supaya mereka bisa melaksanakan kegiatan yang tentunya tidak vakum lah di setiap kuartir rantingnya untuk desain penegaknya. Silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan kakak, bagaimana caranya? Yaitu dengan terus konfirmasi dengan Dewan Kerja Cabang, baik dengan Dewan Kerja Cabang ataupun kuartir cabang, dan lebih menjalin komunikasi yang baik. Dan untuk informasi terkaitnya mungkin karena masa pandemi ini kita tidak bisa langsung bertatap muka, mungkin bisa diambil dari media sosial yang terkait unsur pramuka tersebut. Ya, apakah ada usulan program mungkin untuk di setiap Dewan Kerja Rantingnya supaya tetap aktif paling tidak gitu kak di masa pandemi ini? Bisa diambil dari kegiatan daring ataupun luring ya kak. Kalau untuk kegiatan daringnya misalkan dengan Dewan Kerja terupdate misalkan, atau membuat lomba membaca puisi sekuartir ranting. Dan untuk kegiatan luringnya seperti yang baru saja kita Dewan Kerja Cabang laksanakan pada kalau tidak salah 2 bulan belakang itu perkemahan KPDK. Khusus pengelola Dewan Kerja kak. Dan itu Kemarin juga ada sipar itu. Lingkupnya agak terbatas itu ya. Iya kak. Dan itu tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap itu harus wajib. itu, ya. Jangan Sebenarnya kendor. kalau ditinjau dari kegiatan Dewan Kerja ini sangat padat. Tapi namun karena pandemi tadi. Iya betul. Tapi saya mengacungkan jempol kepada Dewan Kerja khususnya di cabang. Semangatnya luar biasa. Bertubi-tubi. Biarpun masa pandemi ini terus berjalan, namun mereka programnya terus berjalan terus sesuai aturannya yang mereka punya. Iya betul. Itu sudah sesuai. Kenapa? Karena kita kan baru tanggal 21 Ketua DKC Rokan Hulu mengambil piala nomor 2 terupdate media sosial. Iya, itu jadi salah satu yang untuk kita kembangkan ke depan di adik-adik DKC. Artinya kegiatannya Rokan Hulu tetap maju. Tetap maju. Berarti mungkin ini bisa juga diteruskan untuk dikembangkan sampai ke bawahnya gitu seperti itu kak Ya ya. masalah gini, kalau di tingkat rantingnya sekarang terkendalanya mungkin pragenerasinya. Iya. Namun biarpun kendala itu tertunda di Dewan Kerja Cabang tetap aktif. Bagaimana pengurus Dewan Kerja Rantingnya kembali aktif seperti yang dilakukan oleh Dewan Kerja Cabang. Ya, itu juga sudah kami sampai Kak Dimi tadi. Kita sekarang kan lagi pengadaan musran. Jadi musran ini menjadi salah satu motivasi awal kembali, bangkitnya kembali kuartir ranting. Kenapa? Karena pengurusnya baru berarti masa pandemi ke depan kawan-kawan di ranting akan bergerak lagi, akan lihat lagi. Kenapa? Karena dengan tenaga baru. Dengan ketua kuartir ranting yang baru. Dan kami mayoritas di ranting-ranting sekarang ini itu banyak yang muda-muda. Ketua-ketuanya muda, yang cakap, yang sering interaksi ke pusat, ke cabang. Jadi ini akan ngelihat untuk kegiatan-kegiatan nanti. Dan
kawan-kawan adik-adik DKC nanti akan lebih mudah koordinasinya. Kenapa? Karena ketua koordinasinya tadi sering di koordinat cabang. Jadi adik-adiknya lebih mudah berinteraksi nanti ya. Inilah salah satu kegiatan kita. Ya, baik. Ini satu lagi nih mungkin kakak narasumber, mungkin ada atau tidak program kerja kakak yang kakak laksanakan di masa pandemi ini yang berkaitan dengan masa pandemi. Apakah ada kakak melaksanakan program yang berkaitan dengan masa pandemi? Entah itu itu kita ada. pembagian apa? Kalau kuarter cabang kita tetap. Nah, cuma kita ini ada melalui kuarter cabang, ada melalui Pramuka Peduli. Iya. Kalau kita dari kuarter cabang di tahun 2020 awal kita tuh membagikan masker 1000 masker untuk Pramuka Rokan Hulu. Kita udah ada program itu 1000 masker kita sampaikan, dan juga di kawan-kawan Pramuka Peduli kita bergerak mau di pas kita Ramadan, semaraknya Ramadan kita bagikan beberapa sembako, juga kegiatan bantu sosial kita bagikan masker di kawan-kawan di jalan mana yang pengguna. Dan kawan-kawan Pramuka Peduli seperti Kak Bedimin juga sekretaris Satgas, kita ini aktif kita adakan, kita jalankan. Di mana kenapa? Karena seperti saya sampaikan tadi, pandemi bukan menjadi halangan kita untuk berkegiatan. Cuma kita harus tetap berhati-hati, tetap kita lakukan prokesnya. Itu mungkin untuk kegiatan kita di Rokan Hulu. Iya. Betul. Mungkin ini sebagai yang terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup. Mungkin bukan pertanyaan, mungkin saya meminta kepada kakak-kakak narasumber memberikan sebuah motivasi kepada penonton kita pada hari ini. Mungkin silakan Kak, siapa dulu ingin memberikan motivasi? Kita dengar yang muda. Kita dengar yang muda dulu Kak ya, boleh ya. Baik, untuk kakak semua, walaupun kita dilanda masa pandemi COVID-19 ini, jangan patah semangat. Jangan terjebak di masa pandemi COVID-19 ini, tetap terus berkarya dan berinovasi untuk Pramuka Indonesia. Baik, dari kami terfokus pada anggota Pramuka bahwa saya ingin anggota Pramuka yang sekarang ini timbulkan jati dirinya lagi, nampakkan jati dirinya sebagai anggota Pramuka seperti tunas kelapa, bisa hidup dan berkembang di mana saja. Biarpun di masa pandemi ini sangat begitu merumitkan kegiatan kepramukaan terkhususnya, namun anggota Pramuka dalam hal ini tetap dia bersemangat, yang dikatakan oleh Kak Fitri. Mungkin itu saja Kak. Baik, kalau saya mungkin motivasinya tetap berbuat baik, karena berbuat baik tidak melihat waktu, tidak melihat tempat, dan tidak melihat siapapun. Walau masa pandemi, kebaikan tetap kita tanamkan. Kenapa? Ketika kita selalu menanam kebaikan, akan tumbuhlah kebaikan. Ketika semua pramuka menanamkan kebaikan, maka setelah pandemi pun nanti kebaikan itu akan tumbuh dan gerakan pramuka akan maju kembali, akan bangkit kembali. Ya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk narasumber kita. Oke kakak-kakak, terima kasih kami ucapkan telah menyempatkan dirinya untuk bergabung di podcast Ngobrol Asik bersama Pramuka Rokan Hulu. Oke kakak-kakak Pramuka seluruh Indonesia dan dimanapun kakak-kakak berada semuanya, walaupun musibah ini melanda kita, tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif, dan tetap berkarya untuk kemajuan Pramuka di masa yang akan datang. Tentunya tugas kakak selama Pramuka ini akan kakak implementasikan nanti di masyarakat. Dan saya selaku pembawa acara, saya Prastito, pamit undur diri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.